Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Latifuddin dengan NIM 220606110007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS Desain Presentasi Arsitektur Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni tentang rumah tinggal 3 lantai yang dilengkapi dengan rooftop. Bisa kita lihat yang pertama adalah site plan dan layoutnya. Untuk site plan dan layoutnya, rumah tinggal ini langsung menghadap ke arah timur yang beresiko untuk terpapar langsung sinar matahari. Oleh karena itu, di sekitar kawasan rumah ini terdapat pohon-pohon yang cukup banyak dan rindang untuk mengantisipasi sinar matahari untuk memapar langsung ke rumah tinggal tersebut. Ya, untuk site plan-nya bisa kita lihat di slide awal tadi, dan selanjutnya ini kita akan melihat tentang layout dari bangunan tersebut. Layout di sini lebih menjelaskan tentang detail-detail bangunan, apa aja isi rumah dari tampak atasnya. Nah, bisa kita lihat detail-detail ruangan apa saja yang terlihat di lantai 1 rumah ini dari layout ini. Terus dilanjut tentang yang kedua adalah denah. Untuk denah rumah ini bisa kita lihat juga terdapat 2 carport dan 1 taman. Lanjut dengan teras dan garasinya. Tidak lupa ada foyer untuk tamu dan juga ruang tamu. Terdapat juga kamar mandi dalam untuk tamu, dan untuk keluarga yang mungkin malas ke kamar mandi bisa memakai kamar mandi depan ini. Terdapat juga family room dan juga ruang makan yang langsung menghadap ke dapur yang dilengkapi dengan mini garden. Setelah itu terdapat taman yang ada di belakang, sama dengan terdapat storage untuk mencuci pakaian dan menjemur pakaian. Habis itu terdapat musola juga untuk sholat keluarga. Setelah itu bisa kita lanjut untuk denah lantai 2. Di sini lebih kompleks ya. Denah lantai 2 dari depan terdapat 2 kamar tidur untuk anak dan dilengkapi dengan balkon di antara kamar tidur. Habis itu terdapat pojok baca untuk belajar anak-anak, dan juga langsung menghadap ke tangga naik dan turun dari lantai 1. Setelah itu di pojok baca terdapat kamar mandi yang berada di kamar tidur utama, yang di depannya terdapat ruang keluarga atau tempat untuk bersantai keluarga di lantai 2. Setelah itu terdapat ruang multimedia untuk memanfaatkan digital anak atau perkembangan anak melalui media komunikasi digital, bisa di ruang multimedia ini yang dilengkapi dengan laptop dan segala macam alat elektronik lainnya. Lalu terdapat private pool atau kolam renang pribadi di belakang, dan terdapat area bersantai juga. Di private pool ini kita bisa berenang dan bersantai atau yang lainnya. Terus kita lanjut ke denah lantai 3. Denah lantai 3 terdapat dak beton dari depan, terus dilanjut dengan genteng, dan ini istimewanya kita terdapat balkon atau rooftop dari bangunan rumah ini. Rooftop di sini terdiri dari 2 bagian, yaitu dengan bagian yang dilengkapi dengan dak beton mengitar, yang di bawahnya terdapat vinil dengan bermotif kayu dan juga bantalan buat duduk. Terus di bagian kedua terdapat dengan kursi-kursi bersantai yang dilengkapi dengan payung dan juga mejanya. Nah, terus selanjutnya bisa kita lihat tentang tampak depan rumah ini. Tampak depan rumah ini terlihat seperti yang ada pada gambar, yaitu dengan dilengkapi dengan kaca di sisi kanan dan kirinya, dan juga dilengkapi dengan pagar yang juga berada di sisi kanan dan kiri. Lalu tidak lupa terdapat ada pagar yang dilengkapi dengan tempelan batu kali di tengahnya. Lanjut kita bisa lihat tampak samping dari rumah ini. Ya, tampak sampingnya seperti ini. Dia full dengan beton atau dengan media cor yang relatif bermotif monoton seperti ini, berwarna abu-abu. Bisa dilihat. Untuk
Selanjutnya terdapat potongan depan dari rumah ini. Bisa kita lihat di potongan depan ini terdapat ruang bersantai dan juga dapur di lantai 1. Terus di lantai 2-nya terdapat ruang multimedianya untuk anak dan juga kamar tidur anak yang berada di depan. Terus tidak lupa juga ada motif tanaman di atas untuk sirkulasi udara agar enak dan juga untuk vegetasi di dalam rumah. Terus ada potongan samping dari rumah ini. Potongan samping dari rumah ini, dari depan ada carport yang dilengkapi dengan mobilnya. Terus ada ruang tamu di lantai 1, kamar mandi dan kamar tidur tamu, dan tidak lupa di paling belakang ada musola. Lanjut di lantai 2-nya terdapat kamar tidur anak yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam juga. Terus area peralihan dari lantai 1 ke lantai 2. Terus ada juga ruang multimedianya tadi. Terus di lantai 3 bisa kita lihat ada rooftop yang dilengkapi dengan sofa duduk dan juga tanaman vegetasi untuk rumah ini. Ya, yang pertama ada detail perspektif satu titik lenyap dari ruangan di dalam bangunannya, yaitu area dapur. Untuk area dapur di sini dilengkapi dengan keramik yang berwarna cerah, yaitu dengan kuning ke orange, yang juga nyambung dengan warna tembok dari rumah ini. Terus dilengkapi dengan seperti dapur pada umumnya, ada lemari dari atas dan bawahnya, lalu ada wastafel, kompor, dan berbagai perabotan lainnya. Setelah itu bisa kita lihat ada perspektif dari kamar tidur rumah ini. Untuk kamar tidur rumah ini dilengkapi dengan kasur yang di bawahnya terdapat karpet dan juga meja di sebelah kasurnya. Terdapat juga lemari dan juga tanaman sebagai vegetasi dalam rumah, dan juga area cermin untuk bercermin. Untuk motif belakang dari kasur ini kita kasih motif yang cenderung elegan dengan dilengkapi dengan lampu LED di belakangnya agar tampak menyala ketika malam hari dan membuat kita lebih rileks ketika kita selesai pergi bekerja. Lalu kita bisa lihat ada perspektif dari kolam private pool yang ada di belakang rumah, yakni dilengkapi dengan di sekitarnya terdapat tempelan kayu agar membuat tidak licin dari bagian rumah ini, dan juga ada tempat duduk. Setelah itu ada motif batu kali di belakangnya, di tembok belakang, yang dilengkapi dengan lampu yang bisa menyala ketika malam hari menghadap ke atas dan ke bawah. Setelah itu kita terdapat tampak perspektif satu titik lenyap eksterior dari bangunan ini. Ini mempresentasikan ketika waktu malam, yaitu kaca yang berada di dalam rumah akan menyala ketika waktu malam, yang seperti ada pada gambar. Lalu kita bisa lihat perspektif dua titik lenyap dari eksterior bangunan ini, ya masih tetap dengan kaca yang menyala dari dalam dan juga tampak yang keseluruhan dari bangunan ini. Lalu kita mulai dari detail bangunan. Untuk detail bangunan ini, yang pertama saya mendetailkan tentang carport yang dilengkapi dengan kanopi penutupnya. Untuk carport tersendiri kita memakai bahan dari semen plasteran yang dilengkapi dengan batu koral di sekitarnya. Ya, untuk pagar dari rumah ini tersendiri terbuat dari hulu di sekitarnya yang dilengkapi dengan kayu. Seperti itu. Lalu atap dari kanopi tersebut menggunakan atap spandek 670 dan juga memakai besi hulu untuk penopangnya. Lalu dari detail arsitektur yang kedua bisa kita lihat kita mendetailkan rak TV modern yang berkonsep minimalis. Bisa kita lihat untuk rak tersebut kita memakai kayu MDF sebagai isian dari rak tersebut, dan untuk rangka dari rak tersebut kita memakai kayu dari partisi board. Ya, untuk sambungan kayu tersebut kita menggunakan sambungan kayu dari lem, bisa menggunakan lem Eva atau dengan lem Fox. Lalu dengan memperkuat
kayu ini, karena kalau dipaku kita beresiko, maka kita menggunakan mur atau skrup. Dengan cara pemasangan memakai alat mur atau alat skrup. Terus untuk lapisan raknya kita menggunakan finishing HPL Taco sebagai finishingnya agar terlihat mewah dan elegan. Tidak lupa untuk laci-laci dari rak tersebut kita menggunakan engsel laci yang berfungsi untuk membuka tutup agar mudah. Terus sebagai laci dari laci dorong untuk rak ini kita memakai meja roll atau laci roll untuk memudahkan kita agar simpel membuka dan menutup laci ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan khilafnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.